Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Saat Qiu Shiping dan lainnya melihat Wang Lin, mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira, tetapi tidak ada satupun yang berani bergerak. Ada apa? Wang Lin bertanya dengan ekspresi wajahnya yang tampak bingung. Qiu Shiping segera mengalihkan pandangannya ke orang tua Hu dan berkata, "Saudara Wang, di sepanjang jalan, orang tua Hu membunuh 2 dukun berdaun 5, lalu dia membunuh 1 lagi di pintu masuk. Namun orang primitif itu sepertinya menggunakan teknik yang aneh pada orang tua Hu, sehingga pikirannya menjadi kacau." Wang Lin mengerutkan keningnya dan berjalan ke depan. Kura-kura itu segera mengaum dan menarik napasnya dalam-dalam. Kekuatan hisap yang kuat menyedot udara dari segala arah dan bola udara terbentuk di hadapannya. Kemudian Xuan Wu itu segera menembakkan bola udara ke arahnya. Wang Lin mendengus dingin dan menampar tas penyimpanannya. Kemudian katak guntur serta binatang nyamuk segera terbang keluar tanpa perlu perintah. Katak guntur itu memuntahkan bola petir yang bertabrakan dengan bola udara yang menyebabkan gelombang kejut menyebar. Binatang nyamuk itu mengaum mengitari gelombang kejut dan menerjang ke arah Xuan Wu dengan mulutnya yang tajam. Setelah tabrakan, orang tua Hu membuka matanya yang merah dan ada tato menutupi bagian putih bola matanya. Setelah melihat Wang Lin, dia melompat ke arahnya seperti binatang yang gila. Wang Lin segera mengeluarkan bendera pembatasannya. Seketika, gas pembatas muncul dan membentuk sangkar yang menjebak orang tua Hu. Mata orang tua Hu menjadi lebih merah. Dia mengusap tangannya untuk mencoba memecahkan sangkar. Namun Wang Lin langsung menunjuk ke depan dan berteriak, "Perangkap!" Terlihat ada lebih banyak gas pembatas yang keluar dan memperkuat sangkar. Setiap kali orang tua Hu merobek 1 lapisannya, maka akan lebih banyak lagi lapisan yang ditambahkan oleh Wang Lin. "Rekan kultivator Hu, kamu masih belum sadar?" Suaranya seperti guntur dan masuk ke telinga orang tua Hu. Tangan orang tua Hu segera berhenti, tetapi pada saat ini tato di matanya bersinar lagi yang menyebabkan matanya menjadi merah. Namun kali ini ada sesuatu yang misterius pada bola matanya. "Saudara Wang, dukun yang kubunuh memiliki 6 daun. Tepat sebelum kematiannya, dia mengutukku dan mencoba memurnikanku menjadi boneka. Teknik ini sangat kejam. Jika kita berada di lautan iblis, aku hanya perlu beberapa tahun untuk menghilangkan kutukan ini. Namun dengan aura yang menjengkelkan di sini, aku tidak bisa menenangkan diriku. Kutukan ini hanya akan hilang pada saat krisis hidup atau mati. Jadi, saudara Wang, serang aku sekarang." Setelah mengatakannya, tubuhnya gemetar. Sepertinya dia kesulitan untuk mempertahankan kendali atas tubuhnya sendiri. Mata Wang Lin menjadi lebih fokus saat dia menyentuh tas penyimpanannya. Segera, pedang surgawi hitam muncul di tangannya. Setelah jiwa pengembara memasuki pedang, bahkan orang yang pernah melihat pedang surgawi ini sebelumnya akan kesulitan mengenalinya. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia menatap orang tua Hu yang terperangkap di dalam gas pembatas dan menebasnya. Pedang surgawi itu bersinar hitam dan tampak memanjang saat ditebaskannya. Gas pembatas dengan cepat menghilang saat cahaya hitam melewatinya. Terlihat tato di mata orang tua Hu berkedip dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, tato di matanya menghilang, kemudian setetes darah keluar dari dahinya dan jatuh ke tanah. Adapun pedang surgawi itu berhenti 3 inci di atas kepala orang tua Hu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang surgawi itu menghilang. Tanpa berkata apa-apa, orang tua Hu mengeluarkan sebotol pil. Setelah menarik nafasnya dalam-dalam beberapa kali, dia duduk untuk berkultivasi. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil menunggu orang tua Hu berkultivasi. Ketakutan di mata Qiu Shiping dan kawan-kawan telah mencapai batasnya. Jadi tidak ada satupun yang berani bergerak. Bahkan Xuan Wu pun ketakutan dan tidak berani lagi menggeram. Namun binatang nyamuk mengambil kesempatan ini untuk menyodok leher Xuan Wu dan menghisap darahnya dengan kejam. Baru setelah melakukannya, dia cukup puas dan kembali ke sisi katak guntur. Setengah jam kemudian, orang tua Hu membuka matanya.
Setelah berdiri, dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih saudara Wang." Meskipun dia terlihat tenang, namun di dalam hatinya dia semakin takut pada Wang Lin. Jika pedang Wang Lin turun 3 inci lagi, maka dia akan mati di tempat. Meskipun ini karena dia tidak memblokirnya atau menggunakan harta sihir apapun, namun dia merasakan perasaan hidup dan mati yang sangat terasa nyata. Diam-diam orang tua Hu bergumam di dalam hatinya. Sepertinya ketenaran itu memang tidak pernah berbohong. Tidak heran jika nama Cheng Niu mampu menjadi begitu terkenal. Dia memang sangat kuat. Dalam beberapa waktu ini, wanita yang bernama Jixin dan Gongsun masih belum juga datang. Setelah berbicara dengan Wang Lin, mereka memutuskan untuk tidak menunggunya lebih lama lagi. Meskipun orang tua Hu tidak tahu lokasi pasti dari pohon reinkarnasi, namun secara kasar dia tahu di mana pohon itu berada. Jadi mereka memutuskan untuk mencarinya dan menunggu mereka pada saat yang sama. Segera semua orang memasuki lapisan ketiga. Tempat ini tampak seperti dunia merah dan memiliki aura misterius yang membuatnya mengeluarkan cahaya merah. Orang tua Hu mulai berkata dengan nada yang serius. "Saat ini makam abadi sangat berbahaya. Jika lapisan kedua memiliki dukun 5 daun, maka lapisan ketiga mungkin memiliki dukun 6 daun. Kita harus melakukannya dengan cepat dan segera pergi setelah kita mendapatkan buah reinkarnasi." Kemudian dia melihat ke arah Wang Lin dan melanjutkan kata-katanya. "Rekan kultivator Wang, sejujurnya Su Luo dan Yun Meng adalah kunci untuk membuat buah reinkarnasi muncul. Masing-masing dari mereka memiliki sisa hidup lebih dari 100 tahun. Dengan mengorbankan umurnya selama 60 tahun, mereka dapat membuat buah reinkarnasi tumbuh. Inilah sebabnya aku membawa mereka ke sini. Masing-masing dari kita akan melindungi mereka untuk menemukan pohon reinkarnasi." Qiu Shiping diam-diam mengeluh tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di mata orang tua Hu. Dia hanya perlu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikutinya. Jika tertinggal, maka dia pasti akan mati. Setelah orang tua Hu selesai berbicara, dia meraih Su Luo dan berteleportasi ke barat. Qiu Shiping mengatupkan giginya dan segera mengikutinya dengan teleportasi juga. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Yun Meng yang cantik. Dia berjalan ke arah Wang Lin dan berbisik, "Terima kasih banyak senior." Wang Lin masih tetap tenang. Dia meraihnya dan memeluk pinggang rampingnya. Namun dia masih tetap tenang dan berkata, "Tutup matamu." Yun Meng segera menutup matanya, tetapi wajahnya agak memerah. Sebelumnya dia tidak pernah sedekat ini dengan pria. Aroma Wang Lin memasuki hidungnya yang menyebabkan wajahnya menjadi semakin merah. Setelah meraihnya, Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Yun Meng merasakan angin bertiup di telinganya seperti pisau disertai gelombang energi spiritual. Namun angin tersebut segera menghilang. Bulu mata Yun Meng bergetar saat dia membuka matanya. Dia melihat ada cahaya biru lembut yang menutupi tubuhnya dan melindunginya dari amukan angin. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Meski dia tidak terlalu tampan, namun ada aura misterius di sekelilingnya. Ini adalah perubahan misterius yang terjadi pada semua kultivator formasi jiwa. Perubahan ini bergantung pada domain yang mereka peroleh. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan tatapan Yun Meng, tetapi dia tidak terus melihatnya. Matanya terfokus pada Qiu Shiping yang jaraknya dengan orang tua Hu terus melebar. Dengan tingkat kultivasi Qiu Shiping, tidak ada cara baginya untuk mengimbangi seorang kultivator formasi jiwa. Terlihat ada sedikit kecemasan di mata Qiu Shiping. Ketika dia melihat Wang Lin menyusul, dia segera berkata, "Saudara Wang, tolong bantu aku. Aku bersedia memberimu harta sebagai imbalannya." Awalnya Wang Lin tidak mau repot dengannya, lagi pula mereka tidak begitu akrab satu sama lainnya. Namun ketika dia mendengar harta karun, dia teringat kembali saat dia mengikuti Qiu Shiping ke gua bawah tanah. Gua itu dipenuhi dengan teks-teks kuno, hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang normal.
Dia segera menampar tas penyimpanannya dan binatang nyamuk terbang keluar. Setelah Wang Lin memberi perintah, binatang nyamuk meletakkan Qiu Shiping di punggungnya. Namun ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Jelas sekali dia tidak menganggap Qiu Shiping layak untuk duduk di atas punggungnya. Saat ini Qiu Shiping menghela napas lega. Meskipun binatang nyamuk lebih lambat dari seorang kultivator formasi jiwa, namun dia mampu mengimbanginya. Dia segera mengeluarkan sepasang lonceng dari tasnya dan berkata, "Saudara Wang, aku memperoleh ini secara tidak sengaja. Itu ada di dalam seekor binatang. Itu seharusnya merupakan harta karun dari zaman kuno. Tetapi tingkat kultivasiku masih terlalu rendah untuk memahaminya sepenuhnya. Namun aku bersumpah bahwa harta karun ini tidak biasa. Aku berharap saudara Wang mengizinkanku berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi." Setelah berbicara, dia melemparkan lonceng ke arah Wang Lin. Saat Wang Lin menangkapnya, dia menemukan ada batasan di lonceng itu. Sampai dia bisa menghancurkan pembatasannya, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Namun sekarang dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya hitam datang dari kejauhan dan berubah menjadi dua wajah raksasa. Yang satu menuju ke arah orang tua Hu, sementara yang lainnya menuju Wang Lin. Segera, pedang surgawi dengan cepat muncul di genggamannya. Setelah mengayunkannya ke udara, ada seberkas energi pedang yang menyelimutinya. Kemudian, dia mulai bergerak lebih cepat. Sejumlah besar gas hitam berkumpul di depan wajah raksasa dan membentuk tato besar untuk menghalangi pedang energi. Tato itu menyerang energi pedang dengan keras sehingga tatonya hancur, diikuti dengan energi pedang yang menghilang. Tiba-tiba seseorang keluar dari kepulan asap, rambutnya putih, matanya suram, dan di matanya ada luka baru yang mengeluarkan darah. Dia menyentuh lukanya lalu mengejar Wang Lin. Dia hanya terluka dan tidak mati. Itu berarti dia pasti orang primitif 6 daun yang sama kuatnya dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Wang Lin bergumam sambil terus terbang lebih cepat. Orang tua Hu yang berada di depannya berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Dia harus berhenti dan mulai melawan wanita tua yang muncul dari hadapannya. Bagaimanapun dia harus melindungi Suluo saat melawannya, tetapi dia hanya berada di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi dia terus-menerus didorong mundur dan menghadapi banyak bahaya. Xuanwu! Setelah orang tua Hu berteriak, kura-kura raksasa itu tiba-tiba muncul dan mereka mulai melawan wanita tua itu bersama-sama. Saat wanita tua itu melihat binatang ini, matanya tampak bersinar terang. Dia menyerah melawan orang tua Hu dan menyerang Xuanwu. Pria tua berambut putih yang mengejar Wang Lin juga melihat ke arah binatang Xuanwu dengan keserakahan di matanya. Dia memandang wanita tua itu sebelum meninggalkan Wang Lin dan menyerang Xuanwu. Di matanya, dibandingkan mengejar orang luar, lebih baik mengejar darah binatang itu untuk membuat tatonya semakin kuat. Sedangkan untuk binatang nyamuk diabaikan oleh keduanya. Bagi mereka, binatang nyamuk itu tidak ada nilainya. Wang Lin dengan cepat melewati orang tua Hu dan berteriak, "Rekan kultivator Hu, jangan ragu. Tidak hanya ada 2 orang primitif di sini. Jika kita bertarung lebih lama lagi, lebih banyak lagi yang akan datang. Ayo pergi." Orang tua Hu menatap Xuanwu yang diserang oleh 2 orang primitif itu. Matanya dipenuhi keengganan, namun keengganan itu ditekan olehnya saat dia dengan cepat terbang menjauh. Dia tidak punya pilihan ketika melihat 3 sinar cahaya hitam dengan cepat terbang menuju ke arahnya. Segera orang tua Hu berteriak dengan panik. "Barat! Pohon reinkarnasi ada di barat!" Lapisan ketiga ini jauh lebih kecil dari 2 lapisan sebelumnya. Setelah tiba di ujung barat, mereka menyebarkan kekuatan jiwa dan mata orang tua Hu tiba-tiba menjadi fokus. Itu di sana. Pohon ini tidak terlalu besar dan itu hanya setebal lengan seseorang. Pohon itu berdiri sendiri dan tidak ada daun di atasnya. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan pohon lainnya. Namun itu adalah satu-satunya pohon di lapisan ketiga. Orang tua Hu segera berdiri di bawah pohon dan berkata dengan suara yang berat,
Aku pernah ke sini sebelumnya dan belum pernah melihat pohon apapun di lapisan ketiga. Jika bukan karena batu giok jisin, aku benar-benar tidak akan percaya bahwa ada pohon reinkarnasi di sini. Saat berikutnya, Qiu Shiping akhirnya tiba juga. Ketika mereka sudah dekat, binatang nyamuk itu melemparkannya ke tanah dan kembali ke sisi Wang Lin. Tampaknya Qiu Shiping tidak keberatan dan dia segera berteleportasi ke sebelah pohon. Dia sangat bersemangat dan hendak duduk untuk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi ketika orang tua Hu memandangnya dan mengerutkan keningnya. Hati Qiu Shiping bergetar dan dia dengan cepat menatap ke arah Wang Lin. Kemudian Wang Lin perlahan berkata, "Biarkan dia berkultivasi. Berkultivasi adalah tindakan yang menentang surga, dan karena dia memiliki takdir untuk tiba di sini, maka kita tidak boleh menghalanginya." Orang tua Hu tidak berbicara tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Suluo dan Yun Meng. Mereka berdua segera pergi ke bawah pohon dan duduk di kedua sisinya. Qiu Shiping memandang Wang Lin dengan rasa terima kasih di matanya sebelum segera fokus pada kultivasi. Dia tahu waktunya singkat, mampu atau tidaknya dia mencapai tahap formasi jiwa di masa depan, semuanya bergantung pada hasil hari ini. Saudara Wang, Suluo dan Yun Meng akan membutuhkan waktu 3 jam untuk membuat pohon reinkarnasi menghasilkan buah. Kita harus menjaga mereka selama waktu itu. Saat mendengar kata-kata orang tua Hu, mata Wang Lin berbinar. Aku ingin tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akan muncul. Orang tua Hu segera memandang Wang Lin. Dia merenung sebentar dan berkata, "Setidaknya ada 2. Kalau 2, kita masing-masing mendapatkan 1. Tetapi kalau 3, maka aku harus mengambil 1 lagi. Lagi pula, orang-orang di Pavilion Pemurnian Harta Karunku lah yang menyerahkan nyawa mereka. Ku harap saudara Wang mengerti." Wang Lin menunjuk ke pohon reinkarnasi dan berkata, "Tidak apa-apa, tetapi cabang pohon reinkarnasi adalah milikku." Orang tua Hu tertawa saat mendengarnya. "Hahaha, tidak masalah." Dia diam-diam mencibir di dalam hatinya. Pohon reinkarnasi ini sudah layu dan tidak akan berguna setelah dipaksa berbuah. Jadi, tidak ada masalah memberikannya. Wang Lin mengangguk dan langsung maju selangkah lalu meraih dahannya. Ekspresi orang tua Hu berubah saat dia berteriak, "Rekan kultivator Wang, apa yang kamu lakukan?" Wang Lin memandangi orang tua Hu dan berkata, "Karena cabang ini milikku, maka tidak ada salahnya jika aku mengambilnya sekarang." Orang tua Hu terkejut saat mendengarnya. Dia hendak berbicara ketika Wang Lin akan memotong sebagian besar dahannya. Namun dia segera menyimpannya ke dalam tasnya dan duduk untuk berkultivasi. Orang tua Hu merenung sejenak. Setelah memikirkan ketenaran Wang Lin dan pedangnya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia duduk dan tersenyum masam. "Saudara Wang, mohon jangan salah paham. Jika kamu hanya mengambil sebagian saja, mungkin tidak apa-apa. Tetapi itu mungkin bisa menghasilkan buah reinkarnasi." Wang Lin memandang orang tua Hu tetapi tidak berbicara. Tangannya segera bergerak yang menyebabkan munculnya pembatasan. Tangan Wang Lin secara bertahap bergerak lebih cepat sehingga menciptakan lebih banyak pembatasan. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan 16 bendera kecil dan menebarkannya. Setelah mereka mendarat, benderanya memancarkan cahaya ungu seolah-olah saling memanggil. Setelah 99 pembatasan diberlakukan, ia mengeluarkan bendera pembatasan yang berubah menjadi awan kabut hitam dan dengan cepat mengelilingi area tersebut. Gaib. Mata orang tua Hu berbinar saat dia menampar tas penyimpanannya. Terlihat 5 sabit hitam muncul di depannya dan mengeluarkan aroma darah yang menyengat. Ketika sabit itu muncul, banyak jiwa terperangkap di dalamnya mencoba melarikan diri. Orang tua Hu melambaikan tangannya lagi dan 5 sabit hitam segera tenggelam ke dalam kabut hitam. Waktu perlahan berlalu. Sekarang lapisan ketiga benar-benar sepi. Saat ini
terlihat ada aura putih susu yang mengalir dari kepala Suluo dan Yunmeng ke pohon reinkarnasi. Wajah mereka berubah antara putih dan merah. Seiring berjalannya waktu, aura putih susu menjadi semakin tebal di atas kepala mereka. Tetapi pohon reinkarnasi sama sekali belum berubah. Seolah-olah aura putih yang masuk ke pohon reinkarnasi tidak memberikan efek apapun. Bahkan ketika seseorang memeriksanya dengan kekuatan jiwa, maka tidak akan menemukan kemana perginya aura putih itu. Saat ini penampilan Suluo tidak lagi muda, kerutan muncul di dahinya dan rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu. Begitu juga dengan Yunmeng, wajah imut dan mudanya berangsur-angsur berubah menjadi wajah wanita dewasa. Namun kecantikannya tidak berkurang dan dia memancarkan pesona seorang wanita dewasa. Waktu perlahan berlalu, sekarang Suluo dan Yunmeng menjadi lebih tua. Kulit mereka kehilangan kilaunya dan sepertinya nyawa mereka ikut menghilang bersamaan dengan aura putih. Saat berikutnya, 3 titik kuning akhirnya muncul di puncak pohon. 3 titik kuning menjadi semakin terang, seolah-olah mengandung kekuatan misterius yang tidak ada habisnya. Mata orang tua Hu bersinar terang saat melihatnya. 3 buah reinkarnasi akan terbentuk. Tepat pada saat cahaya kuning menyilaukan muncul dari pohon reinkarnasi, itu melesat ke langit seperti pilar cahaya dan menerobos awan di lapisan ketiga. Kemudian menciptakan cincin kuning yang menyebar. Semakin lama cahaya itu bertahan, semakin lebar pula cincinnya. Lingkaran cahaya kuning itu lebarnya sekitar 1000 kaki. Jadi semua orang yang berada di lapisan ketiga pasti akan menyadarinya. Saat berikutnya, lebih banyak lingkaran cahaya kuning yang muncul. Ada garis memanjang dari cincin yang menghubungkannya satu sama lain hingga mencapai pilar. Hal ini membuat pilar tersebut terlihat seperti batang pohon raksasa. Kemudian, ada lebih banyak garis memanjang dari cincin tersebut yang membentuk cabang dan dedaunan, hingga membentuk pohon besar yang menembus langit. Ini bukanlah pohon nyata, melainkan ilusi. Namun kemunculan ilusi ini menyebabkan setiap orang primitif di area tersebut menghentikan semua kegiatan mereka dan melihat ke arah pohon tersebut sebelum bergegas ke arahnya. Saat ini Wang Lin juga mengangkat kepalanya dan hatinya tenggelam. Dia yakin pohon ini pasti akan menarik perhatian semua orang primitif yang ada di sini, dan mereka tidak akan bisa menghindari pertempuran besar. Namun dia tidak mungkin pergi meninggalkannya begitu saja. Bagaimanapun tujuannya datang ke sini adalah untuk buah reinkarnasi. Tepat pada saat ini, 8 sinar cahaya hitam tiba di cakrawala dan berubah menjadi 8 lelaki tua. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan tatonya dan menyerang ke arah orang-orang yang berada di bawah pohon. Pembatasan terluar yang ditetapkan oleh Wang Lin segera diaktifkan dan membentuk perisai berbentuk cangkang kura-kura setinggi 300 kaki yang menutupi pohon reinkarnasi. Segera, kekuatan 8 lelaki tua itu menabrak perisai yang menyebabkan ledakan besar. Di bawah serangan yang terus-menerus, batasan tersebut akhirnya dihancurkan lapis demi lapis. Sementara itu, orang tua Hu membentuk segel dan menembakkan beberapa sinar energi spiritual yang memasuki 16 benderanya, dan kemudian 16 makhluk yang mirip hantu terbang keluar darinya. Ke-16 hantu ini berkumpul membentuk badai hitam dan menghantam 8 orang yang menyerang formasi, sehingga membuat mereka mundur beberapa meter. Orang tua Hu menarik nafasnya dalam-dalam. Dia menutup matanya dan dengan cepat mengaktifkan teknik di tangannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia kemudian menunjuk ke 8 orang itu. Pembatasan yang tersisa membentuk tangan raksasa yang menjangkau ke arah mereka dan menangkap salah satu dari 8 orang itu. Meledak! Dengan keras, tangan itu hancur bersama orang di dalamnya yang berubah menjadi hujan darah dan daging.
Wang Lin menunjuk dengan jarinya lagi dan tangan yang hancur itu terbentuk kembali. Orang-orang primitif ini belum mencapai tahap 5 daun dan hanya memiliki 4 daun. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam datang dari kejauhan. Ada wajah raksasa di dalam cahaya hitam dan ditutupi dengan tato. Saudara Wang, lindungi mereka untukku. Aku akan pergi keluar melawan mereka. Orang tua Hu bergegas keluar dari lapisan batasan dan mulai bertarung dengan orang-orang primitif. Setengah jam kemudian, orang tua Hu kembali dengan wajah muram dan 2 luka di tubuhnya dan tampak berantakan. Setelah kembali, dia duduk dan berkata, "Aku telah membunuh mereka, tetapi ada 2 orang lagi yang datang. Aku tidak bisa mengalahkan mereka." Setelah mendengar keluhannya, Wang Lin berdiri dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari batasan, dia melihat 2 lelaki tua memegang rantai yang terbuat dari tato. Saat ini, mereka menyerang badai hitam yang diciptakan oleh 16 bendera pembatas. Setiap kali rantai menghantam badai, terdengar serangkaian suara berderak. Saat Wang Lin muncul, salah satu mata lelaki tua itu berbinar. Rantai tato yang dipegangnya bergetar dan mendekati Wang Lin seperti ular panjang. Segera, ledakan sonik datang bersamaan dengan rantai tato. Wang Lin juga bisa merasakan jiwa naga yang mengaum di dalam rantai. Namun, Wang Lin tetap tenang dan mengulurkan tangannya. Seketika, kabut hitam di sekitarnya berkumpul membentuk tombak. Wang Lin kemudian mengambil tombak itu dan menusukkannya ke rantai tato. Tombak itu roboh dan retakan muncul pada rantainya sebelum hancur menjadi serangkaian tato. Pada saat ini, mata lelaki tua primitif itu menjadi serius. Dia meraung dan mengeluarkan kulit binatang merah yang terbakar dan berubah menjadi panci besi besar. Saat panci besi muncul, tato yang hancur dengan cepat berkumpul di panci besi itu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya lagi dan tombak lainnya muncul di tangannya, lalu dia menyerangnya seperti kilat. Ada ketakutan di mata orang tua itu ketika dia berdiri di atas panci besi. Dia melantunkan mantra yang rumit dan kemudian panci besi itu tiba-tiba tumbuh seukuran gunung kecil. Orang tua itu terbang dengan panci besi dan menghindari tombak Wang Lin. Kemudian panci besi itu jatuh dari langit. Sebelum Wang Lin bisa menjauh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Tubuhnya ditekan oleh kekuatan tak terlihat yang menyebabkannya melambat. Pada saat yang sama, orang primitif lainnya berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum kejam. Dia melambaikan tangannya dan tatonya terlepas dari tangannya. Setelah menumpuk tatonya, itu terbang menuju Wang Lin. Namun mata Wang Lin masih tenang. Dia membuka tangannya dan bergumam. Dinding pembatas, muncullah. Tombak dari gas pembatas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari kabut menuju tato yang telah dibuang oleh orang primitif itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan pedang surgawi. Dengan kedua tangannya, dia mengayunkan pedang surgawi ke arah langit. Segera, sinar energi pedang melesat keluar dan bertabrakan dengan panci besi. Panci besi bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Adapun orang tua yang berdiri di atasnya memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, namun dia mengeluarkan raungan ganas. Kemudian 5 helai daun muncul di kepalanya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Daun itu turun ke bawah kakinya dan masuk ke dalam panci besi menutup celah-celahnya. Panci besi itu kembali bersinar dan pecah lagi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pedang surgawi itu ke udara dan menerobos panci besi seperti sedang memotong kertas. Bersamaan dengan tubuh orang tua itu yang terbelah menjadi 2, yang menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.